Bayangkan, ada seorang pemuda ningrat, keturunan bangsawan, tapi hatinya justru gelisah melihat bangsanya sendiri tertindas. Dia bukan memilih hidup nyaman, tapi memilih jalan perjuangan. Inilah kisah sang Raja Jawa tanpa mahkota, Haji Oemar Said Cokroaminoto. Lahir di Ponorogo dari keluarga priai, masa depan Cokroaminoto sebenarnya sudah terjamin. Dia bisa saja menjadi pejabat kolonial, hidup enak, dan tak perlu pusing memikirkan nasib rakyat jelata. Dan memang awalnya dia sempat bekerja sebagai juru tulis di Ngawi, tapi di sanalah matanya terbuka lebar. Setiap hari dia melihat bagaimana bangsanya sendiri direndahkan. Dia melihat ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan penghisapan yang dilakukan pemerintah kolonial. Hatinya berontak. Jiwa ningratnya tak terima melihat martabat bangsanya diinjak-injak. Akhirnya dia mengambil keputusan drastis, dia berhenti dari pekerjaan nyaman itu. Sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang. Cokroaminoto pindah ke Surabaya. Di kota inilah, takdirnya sebagai seorang pemimpin besar mulai terbentuk. Dia bergabung dengan Sarekat Dagang Islam, sebuah organisasi para pedagang batik. Di tangannya organisasi ini diubah total. Namanya diubah menjadi Sarekat Islam. Dan tujuannya diperluas. Bukan lagi cuma soal dagang, tapi soal mengangkat harkat dan martabat seluruh rakyat pribumi. Disinilah kejeniusan Cokroaminoto bersinar. Pidato-pidatonya seperti api yang membakar semangat puluhan ribu orang. Dengan suara lantang dan bahasa yang memukau, dia menyadarkan rakyat bahwa mereka bukanlah bangsa kuli, tapi bangsa yang besar. Di bawah kepemimpinannya, Sarekat Islam menjelma menjadi organisasi massa pertama dan terbesar di Hindia Belanda dengan jutaan anggota. Pemerintah kolonial pun gentar. Rumahnya di Gang Peneleh, Surabaya bukan sekadar tempat tinggal. Rumah itu menjadi kos-kosan para pemuda cerdas yang kelak akan menjadi bapak bangsa. Bayangkan, di satu rumah tinggal dan belajar 3 murid dengan ideologi yang berbeda-beda. Soekarno yang nasionalis, Semawen yang sosialis kiri, dan Kartosoewirjo yang agamis. Mereka semua minum dari sumur ilmu yang sama, yaitu Hos Cokroaminoto. Dia bukan hanya guru politik, tapi juga ayah ideologis bagi mereka. Cokroaminoto mengajarkan mimpi tentang sebuah bangsa yang merdeka, yang berdiri di atas kakinya sendiri. Meskipun dia tidak sempat melihat Indonesia merdeka, warisannya hidup abadi. Dialah yang menanam benih-benih pergerakan, yang menyatukan jutaan suara dalam satu barisan, dan yang melahirkan para pemimpin yang akhirnya memproklamasikan kemerdekaan. Jadi ketika kita bicara tentang kemerdekaan Indonesia, ingatlah nama Hos Cokroaminoto, sang guru bangsa, singa podium, dan raja tanpa mahkota yang memilih meninggalkan singgasana kenikmatannya demi memperjuangkan takhta kedaulatan untuk bangsanya.